wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selama di rumah akhirnya kita bertemu lagi tatap muka. Meskipun hanya sedikit ya kali ini. Kabarnya baik kan semua di rumah? Baik. Selama daring, apakah kalian dapat memahami pelajaran? Tidak. Kenapa tidak? Apa susah memahami pelajaran dari rumah? Iya, susah. Yang lain gimana? Susah. Sama Bu. Jadi selama sekolah di rumah ini kalian mengalami kesulitan ya? Ya. Semoga pandemi ini segera berlalu jadi kita bisa tatap muka lagi seperti biasanya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ditunjuk ya. Satria. Iya Bu, untuk mengawali pelajaran hari ini marilah kita berdoa bersama menurut keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah, ini tatap muka pertama kita setelah 1 tahun pembelajaran daring di rumah. Tatap muka kali ini dalam rangka Pondok Ramadan ya anak-anak. Iya Bu. Semua pada puasa? Puasa. Siapa yang tidak puasa? Rosa. Rosa tidak puasa. Apa Satria? Mokel. Ayo menunjuk. Ada yang sudah mokel? Belum. Alhamdulillah, semoga puasanya lancar dan lengkap Amin. sampai akhir. Amin. Selanjutnya ibu absen ya. Ini Ya. kok sedikit teman-teman yang lain pada masuk ya di kelas lain. Iya. Apa ada yang tidak masuk? Nadia, Saya. Sabrina, Saya Bu. Sabrina, bukan Sabrina Rosa. Satria, Hadir. Rosa, Hadir Bu. Tias, Hadir. lengkap. Siapa di sini yang tahu apa itu sikap dendam dan sikap munafik? Saya, Angkat tangan. Bu. Wah, Nadia. Oke. Munafik itu perbuatan yang ucapan di mulut dan di hati itu berbeda. Ah, betul sekali. Good job Nadia. Mendapat tambahan nilai. Siapa lagi yang mau nilai? Sabrina Bu. Ayo Sabrina. Kalau menurut saya tuh dendam tuh ada perasaan iri dan dengki kepada seseorang gitu Bu, terus nanti mau membalaskan perbuatannya gitu. Bagus, bagus, bagus. Yang lain? Boleh jawab semua. Tias, ayo Tias. Dendam atau munafik? Apa sih itu? Munafik kalau menurut saya dia membicarakan seseorang dari belakang, baik di depan tapi jelek di belakang. Oh, sepertinya pengalaman ya Tias ya. Banyak ya pengalamannya. Ayo Rosa sama Satria. Nggak tahu. Ya udah, nggak apa-apa. Dengerin ya. Semua jawaban dari anak-anak benar. Jadi ibu jelasin lagi. Pengertian dendam dalam bahasa Arab disebut hikit. Dendam ialah keinginan keras untuk membalas kejahatan atau merupakan suatu perasaan yang lahir pada perasaan benci atau marah. Seringkali dipendam secara rahasia oleh seseorang atau individu. Nah, dendam juga lahir dari hasrat dengki atau ketidakpuasan hati. Dalam Islam, dendam itu berdosa. Kalian semua tahu kan dendam itu berdosa? Tahu. Lalu, ciri-ciri pendendam itu seperti apa sih? Tidak bersikap baik Bu sama orang lain. Iya, terus Sombong. sombong, ya. Siapa lagi? Ada yang tahu? Udah Bu. Jadi,
Ciri-ciri seorang yang memiliki sifat pendendam itu adalah selalu membalas kejahatan orang lain sekecil apapun itu. Kedua, membuka rahasia orang yang berbuat buruk kepadanya. Yang ketiga, tidak senang melihat orang yang berbuat buruk kepadanya itu berbahagia. Dari ciri-ciri bisa dipahami anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Selanjutnya, akibat negatif dari pendendam, seseorang yang mempunyai sifat dendam akan meninggalkan dua hal, yaitu bagi dirinya sendiri. Apa? Ada yang tahu? Apa Tias? Dosa. Dosa, ya benar. Lalu kemudian hidupnya tidak pernah merasa tenang karena dia ingin selalu membalas kejahatan orang lain kepadanya. Kedua, hidupnya mudah terserang penyakit tekanan darah tinggi karena emosionalnya kan tinggi ya. Jadi dia menyimpan dalam hati terus. Jadi darah tinggi deh. Terus banyak dibenci orang karena ya dia pendendam dan dikucilkan. Jadi dia tidak punya banyak teman. Kalau di kelas 8A ini ada nggak sih yang pendendam? Tidak ada ya, alhamdulillah. Kemudian dampak kedua bagi orang lain adalah kehidupan orang lain terasa kurang nyaman karena digangguin sama si pendendam ini tadi kan. Terus terkurangi haknya untuk bersahabat dengan siapapun karena ada si pendendam ini tadi. Kemudian yang terakhir adalah mengundang permusuhan. Jadi dalam pertemanannya dia itu tidak bisa langgeng karena ada kesalahan dikit saja langsung terkena hatinya dan terluka, kemudian dibalaskanlah dendamnya. Dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Ini masih kuat ya puasanya? Masih. Sebentar lagi kan buka nih. Ya. Oke, materi selanjutnya adalah terapi atau cara mengobati sifat pendendam. Yaitu yang pertama, bersikap sabar dan pemaaf. Jadi kita sebagai sesama manusia tidaklah luput dari suatu kesalahan, ya. Baik itu yang merugikan orang lain, kecil ataupun besar, dan merugikan diri sendiri. Jadi ya namanya manusia pastilah berbuat salah. Kita kan tidak ada yang sempurna ya. Jadi kita harus memiliki jiwa yang sabar dan pemaaf untuk sesama. Yang kedua, suka bersilaturahmi dengan siapapun. Di sini siapa yang suka main-main ke rumah teman? Saya. Oh, ini jiwa-jiwanya suka main semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, bersilaturahmi itu selain kita mengurangi sifat pendendam, kita juga menjalin silaturahmi. Manfaatnya adalah memperpanjang umur insya Allah. Jadi kita lebih dekat dengan sesama, saling membantu, dan juga berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang baik. Yang ketiga adalah memupuk perasaan ikhlas dengan siapapun. Jadi kita harus memiliki sifat dalam hati yang ikhlas, sabar. Ada apapun ya kita lebih baik memilih diam, ikhlaskan saja karena semua itu tidak usah kita ambil pusing. Ya biarin aja lah ya, anggap saja begitu. Karena kan waktu kita kalau untuk mikirin hal-hal yang buruk itu pasti habis dan capek. Selain capek tenaga dan pikiran, kita juga sia-sia kalau kita melakukan hal-hal yang buruk. Betul Ya. begitu Tias? Masih fokus ya ini? Pada ngantuk toh? Tidak. Tidak, Bu. Semangat ya, sebentar lagi Ya. kan kita akan berbuka puasa bersama. Ya, Bu. Terus sudah sejauh ini itu saja sih yang dapat kita lakukan agar kita dapat mengurangi dan terhindar dari sikap pendendam. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dari sifat pendendam atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Di sini ada yang punya dendam nggak? Nggak ada. Tidak ada, Bu. Good, pintar. Saya, Jadi, Bu. oh Satria Ya. punya dendam? Enggak. Loh? Kita bertanya. Oh bertanya. Apa Le? Jika ada teman kita yang dendam kepada kita, apa yang harus kita lakukan?
Oh, berarti kamu itu tahu kalau kamu itu didendami sama temanmu ya? Tidak, kan seumpama. Oh, seumpama. Ya, gimana ya? Kita lihat dulu kesalahan kita ke dia itu apa ya kira-kira. Kita refleksi diri sendiri. Apakah kita pernah menyakiti orang lain, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi untuk meminta maaf duluan pun kita itu sebenarnya tidak rugi, malah insya Allah kita yang menjadi orang yang baik apabila kita meminta maaf duluan. Bukan begitu anak-anak? Iya, Bu. Jadi tidak ada salahnya apabila kita merasa didendami oleh orang lain, kita meminta maaf duluan, barangkali hatinya tersentuh dan kita menjadi lebih dekat lagi silaturahminya. Seperti itu, Satria. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi materi selanjutnya adalah perilaku munafik. Tadi kan teman-teman udah ada yang nyebutin apa itu perilaku munafik ya. Jadi di sini Ibu perjelas, pengertian munafik adalah berpura-pura percaya atau setia padahal hatinya tidak. Jadi lain di mulut, lain di hati. Seperti Ya, Bu. itu. Ya, Bu. Dalam agama Islam, munafik adalah menyembunyikan kefakiran dalam hati dan menampakkan keimanan dalam lidahnya. Jadi covernya itu seperti alim, padahal hatinya ya siapa yang tahu, seperti itu. Sampai sini dapat dipahami ya? Dapat, Bisa. Bu. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang munafik. Ada yang tahu? Saya Bu, Apa Rosa? jika dia berjanji tidak ditepati. Betul. Ada lagi yang bisa menjawab? Ayo, sampaikan kata-katamu. Tias, ayo Tias. Kenapa tawa? Jika berbicara suka berbohong. Apa? Suka berbohong tidak dapat dipercaya. Iya, betul. Ada lagi? Satria. Kata baik, faktanya tidak. Betul. 100 semuanya. Jadi, Ibu tambahin ya di sini. Apa yang diucapkan tidak sama dengan hatinya, berlawanan. Terus tidak punya pendirian yang kuat, alias bahasa Jawanya itu monyah-manyih ya. Hafil, Bu. Iya, betul Sabrina. Kemudian berkata sering berbohong, benar Tias. Tidak jujur dan tidak apa adanya. Kemudian apabila berjanji mengingkari, betul. Dan apabila dipercaya dia berkhianat. Itulah ciri-ciri orang munafik. Di sini ada yang mempunyai ciri-ciri itu? Insya Allah enggak, Bu. Alhamdulillah tidak ada ya Iya. di kelas ini. Semuanya baik-baik semua anak-anak. Amin. Amin. Kemudian akibat negatif dari sifat munafik. Yang pertama bagi dirinya sendiri. Itu ada kehidupannya lebih baik di masa terdepan. Akibat negatif atau dampak buruk bagi seseorang yang munafik untuk dirinya sendiri. Yang pertama adalah kehidupan di masa mendatang yang lebih baik itu entahlah, jadi tidak ngambang gitu ya, tidak jelas. Terus tidak dipercaya oleh orang lain karena dia apabila dipercaya itu selalu mengingkari dan berkhianat. Kemudian dibenci orang lain, jadi untuk kegiatan apapun ya jadi tidak dibantu sama orang lain. Kemudian dimurkai oleh Allah juga, karena sejatinya sifat dendam dan munafik adalah sifat yang tercela. Bagi orang lain adalah dibuat kecewa. Orang lain menjadi kecewa dengan si munafik ini. Kemudian tertunda keinginannya apabila dia diberi Janji. Amanah. dipercaya amanah, dia itu
tidak menempati, tidak bisa menempati dan selalu berkhianat. Kemudian hubungan dengan orang lain juga menjadi tidak baik. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Kemudian bagaimana sih cara menyembuhkan sifat munafik itu, atau bagaimana cara menghindari sifat munafik itu? Yang pertama adalah memperdalam ilmu pengetahuan, baik itu sosial dan agama. Jadi apabila ada keimanan di dalam hati kita, insya Allah sifat-sifat tercela akan terhindar dari diri kita sendiri. Kemudian menjauhi orang lain yang memiliki kebiasaan buruk. Alhamdulillah, materi pada sore hari ini sudah tersampaikan semua. Ada yang ditanyakan sama anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sejauh ini dapat dipahami ya tentang materi apakah itu sifat pendendam dan sifat munafik. Iya, Bu. Bisa. Selanjutnya ibu punya kuis. Wah, kuis apa, Bu? Kuisnya yaitu mencongak ya anak-anak. Iya, Ibu Bu. bagikan kertas jawaban. Kemudian pertanyaan itu langsung dijawab. Nyalur, Tias. Tadi semua mendengarkan ya pertanyaan apa penjelasan dari ibu. Iya, Bu. Sudah siap bolpen semua ya? Sudah, Bu. Pulpen saya habis. Nggak bisa? Nggak bisa. Waduh, ini pakai bolpen ibu aja. Mana-mana? Pada pojok kiri atas ditulis nama dan nomor absen. Sudah? Sudah, Bu. Sudah siap ya? Siap. Soalnya ada 5. Ibu sebutkan, langsung dijawab. Selesai, langsung dikumpulkan. Tidak boleh nyontek. Ayo, kerjakan masing-masing. Tadi mendengarkan kan, Tias? Apa tidur tadi selama materi? Tidak. Oh, iya, ya. Harus. Soal pertama. Apa pengertian dari sifat dendam? Ibu kasih waktu 3 menit setiap soal. Tidak boleh nyontek, tidak boleh Saya lirik. habis, Bu. Oh, nggak bisa. Bentar ya. Ibu ambilkan. Iya, Bu. Nih. Makasih, Bu. Iya. Sudah menjawab Sabrina. Sudah. Pintar. Waktunya masih lama, sabar.
Gak boleh bercanda aja. Dan saya belum jawabnya. Ya. Udah. Tapi ini waktunya masih 2 menit. Kalau gitu ibu karena jawabnya cepet banget anak-anak. Jadi ibu kasih persingkat waktu ya. Ya. 2 menit per soal. Iya Bu. Oke, soal selanjutnya. Ciri-ciri sifat munafik seperti apa itu? Sebutkan 3. Cepet-cepet ya jawabnya. Pasti ini tadi mendengarkan. Iya Bu. Good job. Kurang 30 detik lagi. Sudah. Soal berikutnya. Bagaimana cara menghindari sifat dendam? Apa Tias? Sudah? Sudah Bu. Soal keempat. Apa dampak negatif dari sifat dendam? Baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Terserah, sebutkan 3. Jam lumayan. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Satria sudah? Ya. Belum. Oh, sabar. Waktunya masih ada, tenang Tias.
Soal terakhir. Bagaimana apa yuk? Bagaimana cara menghindari sifat tercela, dendam, dan munafik? Oh, ada kucing lewat. Biarin. Takut ya, Sabrina. Iya. Sudah selesai semua? Ya. Sudah, Rosa? Sudah. Oke. Ibu hitungi 5 detik, dikumpulkan ya. 5 4 3 2 1. Sudah. Sekarang dikoreksi sekalian ya. Tapi koreksinya acak. Kemudian mengoreksi punya teman sendiri, kalau salah disalahin gitu ya. Oke? Oke, Bu. Ini Satria. Nih. Oke. Soal pertama tadi apa? Pengertian dari sifat dendam. Apa ayo pengertian dari sifat dendam? Pengertian dari sifat dendam adalah keinginan untuk membalas kejahatan. Seperti itu aja. Jawabannya ada yang salah? Enggak, Bu, benar. Benar semua? Oke. Soal kedua. Apa tadi soalnya? Ciri-ciri Orang munafik. Apa saja? Jika dipercaya berkhianat. Jika berjanji mengingkari. Betul. dari Betul. Betul semua. Yeay. Yang diucapkan tidak sama dengan hati dan perbuatannya. Kemudian pendirian yang tidak kuat dan tidak konsisten. Benar? Benar. Berkata bohong, tidak jujur, tidak apa adanya. Bila berjanji mengingkari, bila dipercaya berkhianat. Soal nomor 3, cara menghindari sifat dendam. Apa saja? Tidak makan Mengikhlaskan. Betul. tidak Dengan bersilaturahmi dapat mengurangi sifat tersebut. Betul. Ada lagi? Udah, Bu. Tidak melihat orang lain dari buruknya. Betul. Betul semua. Pinter. Soal nomor 4. Dampak buruk dari sifat pendendam, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Apa saja? Tidak punya teman. Betul. Orang lain. Apa? Dijauhi orang Betul. lain. hidupnya tidak tenang. Betul. Tias apa? Tidak dipercaya lagi. Betul. Satria? Penuh dengan kebencian. Betul. Betul semua. Yeay. Soal terakhir, cara menghindari sifat dendam dan munafik.
memperbanyak ilmu pengetahuan dan ilmu sosial. Betul. Lalu Maafkan Betul. kesalahan orang lain. Sosialisasi dengan banyak orang. meningkatkan keimanan pada Allah SWT. Betul. berprasangka baik. Betul. Langsung dinilai ya. Ya, Bu. Ya. Ibu sebutkan, Ibu absen ya nilainya. Oke. Nak pinjam bolpennya nak. Nadia. 100 Bu. Weh, pintar. Yeay. Sabrina. 100 Bu. Weh. Satria. Satria berapa? Siapa yang ngoreksi Satria? Oh, ini Satria 100. Weh. Rosa. 100 Bu. Weh. Tias. 100. Pinter semuanya. Tepuk tangan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung materi dari Pondok Ramadan hari ini. Apakah anak-anak merasa senang pada pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang Bu. Senang Bu. Alhamdulillah. Apa saja yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Coba Kita sebutkan. tidak boleh mempunyai sifat dendam dan munafik. Betul. Yang lain? Menghindari sifat munafik dan dendam. Betul. Selanjutnya, Satria. Apa yang bisa diambil pada pembelajaran hari ini? Tahu. Oh, Satria. Ayo dijawab tadi materi yang disampaikan apa saja? Memahami tentang munafik dan dendam. Betul. Sabrina. Mengetahui dampak buruk kalau jadi orang pendendam atau orang munafik. Pintar. Rosa. Mengetahui ciri-ciri orang munafik, orang pendendam. Sip, 100 semuanya. Good job. Semoga anak-anak di kelas 8A ini tidak ada dan dijauhkan dari sifat tercela. Amin. Selalu memiliki jiwa yang sabar, pemaaf, dan ikhlas. Dan suka bersilaturahmi. Dan semoga tidak ada yang memiliki sifat pendendam maupun sifat munafik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berhubung kita sudah mendekati waktu azan maghrib, Ibu lebih baik tutup pembelajaran hari ini dan kemudian membagikan takjil. Doa dipimpin oleh Tias. Mari kita mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa pada keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.